Bincang bersama. Halo Smart Listener, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Uli Manalu bisa kembali menjumpai Anda dan ngobrol yuk dengan teman bincang kita di Bincang Bersama. Kalau bicara soal satu profesi yang ditekuni, Anda apakah termasuk yang mulai dari awal sudah tahu profesi Anda akan kemana? Kalau saya sih termasuk itu ya. Nah, kita akan ngobrol dengan narasumber kita di hari ini yang menurut saya dari awal beliau mengambil satu jenjang pendidikan, beliau sudah tahu karirnya akan kemana dan akan memfokuskan perhatiannya ini untuk apa. Begitu. Nah, langsung aja kita sapa. Ada Mbak Tari Sanjoyo. Hai. Hai lagi Mbak Uli. Selamat kembali hadir. Ngobrolnya panjang ya kita. Iya. Oke. Seru banget emang kalau ngobrol sama seseorang yang menguasai bidangnya dari awal, dia udah tahu dia akan kemana gitu. Karena kita dapat banyak poin gitu kan. Tapi bukan berarti kalau sekarang Anda berpindah profesi, Anda nggak jadi teman ngobrol saya, enggak. Teman ngobrol juga kok ya. Tari Sanjoyo, psikolog dan pendidik. Boleh ya kita bilang begitu Mbak Tari? Kita langsung aja nih tanya. Menekuni bidang psikologi. Ketika kuliah memang sudah ambil itu. Begitu ya. Nah, kalau saya mikirnya berarti Mbak Tari dari awal kuliah udah tahu dia akan menjadi apa, begitu ya, akan mencurahkan perhatiannya kemana. Nah, dari sisi Mbak Tari sendiri nih, kenapa ngambil psikolog dan kenapa fokus banget sama pendidikan sih? Kenapa sih mau jadi guru kah? Oke. Kenapa mengambil psikologi? Itu kebetulan memang budenya saya, jadi ibunya ibu itu psikolog. Oke. Dan memang berkarir juga secara akademik di Fakultas Psikologi UI waktu itu gitu ya. Dan waktu itu tuh tes minat bakat, tes IQ tuh dipegang sama budeku itu di banyak sekolah di Jakarta gitu ya. Jadi kalau ingat dulu ada biro psikologi XIZ gitu. Nah itu tuh budeku tuh. Itu kayak di semua sekolah. Kayak sekolah Katolik semuanya dari di XIZ gitu. Jadi aku mikir, oh psikolog tuh kayak gitu ya ternyata gitu kan. Dan kalau menurut bude saya itu di tes minat bakat, saya cocok di psikologi. Itu. Okay. Apakah saya punya pilihan? Kayaknya saya nggak tahu pilihan saya apa. Tapi saya dulu SMA tuh biologi. Jadi bapak saya bilang ya karena kamu biologi ya udah coba. Jadi saya daftar juga ke dokter gigi lah, lalu segala macam ya pokoknya supaya IPA-nya nggak lewat gitu kan ternyata gitu. Tapi waktu itu bude saya bilang bahwa saya harus psikologi gitu ya. Dan saya pikir ya udah saya coba aja gitu dan saya psikologi itu kerjanya kayak gitu ngetes titik gitu. Nah setelah di psikologi sesuai dengan tahapan perkembangan saya juga saya ngelihat bahwa oh ternyata banyak bidang bagian-bagiannya. Gitu ya. Saat itu nggak langsung tahu saya cocok di bagian yang mana, pendidikan kah, perkembangan kah, industri kah, sosial kah, atau apa gitu, atau klinis kah gitu ya, itu belum tahu. Tetapi yang saya tahu adalah saya tuh awkward kalau sama orang dewasa, gitu ya. Jadi saya berpikir sepertinya nih waktu itu hanya pemikirannya, sepertinya saya akan cocok di pendidikan karena saya akan jauh lebih banyak berada di area dengan anak-anak. Saya lebih merasa nyaman sama anak-anak. Saya lebih bisa merasa jadi diri saya sendiri sama anak-anak. Dan kemudian untuk mengambil izin praktek itu memang harus memasuki semua bagian gitu. Jadi saya udah sempat masuk jurusan industri waktu itu di Astra. Kemudian selama berapa bulan itu ada di rumah sakit gangguan jiwa gitu ya. Kemudian masuk sekolah melakukan riset psikologi dan segala macam. Dan di situ saya tahu oke, saya cocok nih. Yang hatinya pas itu tuh rasanya sama pendidikan. Benar bahwa ternyata saya jauh lebih mudah, lebih bisa berinteraksi sama anak-anak. Dan sejak itu waktu saya jadi setelah lulus S1 itu sekitar 5 tahun, saya kemudian mengambil izin praktek 2 tahun. Nah pada saat mengambil izin praktek 2 tahun, karena saya sudah tahu bahwa saya di pendidikan, sambil ngambil izin praktek, saya ngajar. Gitu. Jadi guru deh gitu kan, sambil mengambil izin praktek. Terus semakin firm, okay, this is my career gitu. Berarti kalau di total sudah berapa lama menjalani profesi di sini? Kalau mulai berinteraksi sama anak-anak itu berarti dari tahun 97 ya. Oh. Sampai dengan sekarang 97 berapa tahun tuh? 27. Ya, 27, matematika ya, saya tidak bagus. Saya dulu biologi ya juga. Kira-kira gitu. Ya, 20 tahun lebih lah 20 tahun lebih lah itu betul-betul mulai berinteraksi ngajar, membuat kurikulum itu di tahun 97 sampai sekarang. Sampai sekarang. Baiklah kalau gitu. Jadi justru masuk ke bagian psikologi UI ya?
UI. Itu karena merasa dari dalam diri. Biasanya kan kalau teman-teman masuk psikolog, ya gue mau tahu nih gimana sih cara kita meneliti manusia. Biasa kan gitu ya, memahami manusia itu gimana? Ya masuk psikologi berarti Anda, misalnya gitu. Kalau ini materi justru dari diri sendiri gitu kan, kayak lebih pengen. Tapi memang sebenarnya setelah dipelajari ya memang harus paham diri sendiri dulu, baru kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya untuk melihat orang lain. Tapi acceptance level penerimaan terhadap diri harus bagus dulu. Yes, setuju banget ya kan? Ya, gitu. Gitu. Tapi kita mau flashback juga nih. Seperti apa sih perjalanan seorang Tari Sanjoyo kecil? Lahir dan besar di mana, Mbak Tari? Bapak saya tentara, jadi saya keliling-keliling. Oke. Balikpapan, di Ambon, Cimahi, di Bandung, gitu. Baru kemudian ada di Jakarta sejak kelas 3 SD. Tapi sebelumnya berpindah-pindah tempat terus, gitu. Oke. Gitu. Dan saya dari 3 bersaudara perempuan semua, saya anak sulung gitu ya. Jadi bapak saya tentara tapi tidak pernah mau tinggal di kompleks tentara karena menurut dia anak-anak tentara tuh bandel-bandel. Jadi dia mau melindungi anak-anak perempuannya. Kompleksnya di sini, tinggalnya di sebelah sini gitu pokoknya. Apakah itu membuat kami tidak bandel? Tetap aja. Salah bapak kayaknya gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ya bapak tentara udah kebayang ya dengan pola disiplin saat itu gitu ya. Jadi memang keluarga yang cukup strict gitu ya. Dan kemudian sekolahnya sekolah Katolik dari kecil sampai SMA gitu ya. Perempuan semua juga, Katolik semua gitu. Jadi ya udah situasinya terbayang, semuanya teratur, disiplin gitu. Anak pertama pula. Anak pertama juga gitu. Iya kan? Kadang-kadang jadi anak pertama tuh suka ada beban loh. Iya nggak sih Mbak Tari? Bukan suka. Emang. Sampai sekarang. Sampai sekarang tetap beban. Sampai sekarang kan gitu emang. Tapi memang itu ini ya kecenderungan kita untuk memperlakukan anak sulung ya biasanya ya. Penuh tuntutan gitu kan. Jadi kasihannya anak sulung bukan? Kebetulan saya anak tengah. Gitu ya. Anak sulung emang agak berat ya jadinya kadang-kadang gitu. Tapi ya kalau ditanya bagaimana masa kecil ya walaupun dengan segala bentuk pola asuh yang zaman dulu dan disiplin yang keras ya we were a happy kids gitu ya, we were happy at that time gitu. Layaknya anak-anak di di usia-usia itu ya sama lah ya, ngerasain main karet nggak? Main karet, lompat main tali, bekel, main sepeda nggak dicariin sampai maghrib gitu kan. Yang sekarang nggak mungkin ya dijalani oleh anak-anak kita ya gitu kan. Baru juga keluar pagar kompleks udah di WA sama ibunya gitu kan. Gitu. Nggak dirasakan main masak-masakan, metikin bunga-bunga gitu kan. Kok sama sih, kita seumuran? Saya sih nggak apa-apa ya. Mungkin situ yang nggak mau dianggap seumuran sama saya. Itu banget, sama banget. Metik bunga tetangga, tiba jangan dipetikin ya Neng. Iya kan? Nanti itu nggak pada tumbuh. Kabur gitu kan? Iya gitu kan? Nggak izin. Nggak izin gitu, nggak ada pilihan lain. Rasain itu dong ya. Zaman pager gitu-gitu ya. Agak repot ya waktu itu ya. Repot ya. Oke, disuruh nelfon. Oke gitu. Iya gitu kan. Iya. Tapi seru loh. Seru. Yang anak kita gimana ya? Keseruannya berbeda ya sama anak-anak sekarang betul, ya gitu ya, lebih kayak dulu kita lebih banyak mencari ide kreatif gitu ya segala macam ya. Mungkin sekarang kreativitasnya jauh berbeda. Gitu. Benar. Oke. Jadi kondisi masa kecil menyenangkan banget nih. Kalau saya boleh potret. Menyenangkan sih, maksudnya normal lah ya. Normal ya. Maksudnya saya nggak tahu ya menyenangkan apa enggak gitu. Jadi begitu ditanya jadi mikir gue seneng kayak dulu gitu. Tapi normal lah gitu ya, normal. Cuman apa ya dulu? Kayak misalnya karena bapak saya tentara gitu ya. Jadi kayak kalau dijemput tuh sama tentara baret biru, nggak ada yang naksir aku. Takut kalau mau ngapa-ngapain dijemput tentara baret biru, bapaknya kumisan gitu ya, kayak serem banget gitu ya. Tapi lucu sih. Maksudnya menyenangkan. Gitu. Iya. Sebenarnya tadi mau nanya itu ya, salah satu beban menjadi anak tentara ketika masa-masa remaja gitu ya, masuk masa-masa remaja dewasa muda gitu kan, pasti kan ada yang kayak gitu, bapaknya tentara bro, gitu. Gak berani bro, gak berani gitu kan. Kamu boleh pergi ke pesta ulang tahun semalam apapun. Okay. Mau jam 1 pulang, mau jam 2 pulang, tapi bapak yang jemput. Males banget. Itu sama dengan jangan pergi gitu ya. Jangan pergi, kayak gimana nih caranya ya gitu. Tapi ya seru ya. Maksudnya yang seru juga adalah karena kami bertiga
adik kakak nih perempuan-perempuan ini kompak gitu. Dan ada di lingkungan karena bapak tentara, jadi dia pengen waktu anak-anaknya di SMA Tarakanita kami harus masuk drum band. Coba ya, penuh ketentaraan dan militer juga gitu. Ternyata itu juga seru gitu ya. It gives a very nice memory gitu ya, dan bagaimana itu ngebangun kita jadi perempuan-perempuan yang tangguh dan segala macam itu jadi oke. Dan mungkin anak-anak perempuan semua, bapak jadi mau kita mandiri. Oke. Gitu. Jadi kayak harus lulus kuliah, harus kerja, harus ini, harus apa, harus segala macam tuh. Jadi itu yang dijagain banget sama bapak gitu. Mengenai pendidikan dibebaskan untuk memilih dan profesi atau ada target-target tertentu yang ketika itu nggak tercapai, mohon maaf saya psikolog aja gitu misalnya. Kayaknya kalau pendidikan sih, kayak waktu itu pilihannya juga memang udah pasti hasil tesnya saya masuk psikologi ya. Saya nggak tahu, mungkin untung saya masuk UI gitu kan, bapak saya tentara ya. Mungkin berbeda dengan tentara zaman sekarang yang duitnya banyak gitu ya. Tentara zaman dulu kan ya tentara gitu, mau sekolah di mana lu gitu kan, bisanya cuma di sini gitu kan. Gitu. Tapi mungkin juga untung saya di UI gitu ya, jadi mungkin nggak terlalu memberatkan bapak juga gitu sebenarnya. Tapi pilihan saat itu juga kayak saya rasa juga belum terlalu banyak. Dan mungkin juga saya termasuk anak yang kayaknya lurus-lurus aja. Jadi kayak memang harus masuk sini, oke saya masuk gitu ya. Harus ini, oke saya masuk psikologi, dengan ada masa-masa di mana pengen, nih salah nggak sih masuk psikologi karena lama banget sekolahnya gitu ya. Tapi tetap dijalanin gitu ya. Jadi kayaknya mungkin kebetulan saya yang cukup anak manis gitu, jadi diikutin aja gitu maunya bapak. Oke. Berapa tahun ketika itu? Apa? Untuk kuliah dan 5 tahun S1 lalu 2 tahun ambil izin praktek. 7 tahun jadi. 7 tahun lah ya. Iya, 7 tahun. Siap. Kalau dalam perjalanan menuju seorang Tari Sanjoyo dewasa gitu, antara orang tua bapak ibu nih, kira-kira yang membentuk Mbak Tari akhirnya lebih ke arah tari yang sekarang, kontribusinya yang mana? Mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya dalam arti adalah saya tuh selalu ngerasa bapak tuh kayak nggak pernah puas sama saya gitu. Oke. Jadi kayak my whole life tuh kayak I'm trying to prove him that aku bisa gitu. Sebenarnya lebih situ. Mungkin itu caranya dia, karena dia pikir saya anak perempuan, kemudian juga sulung, dia juga maunya saya mandiri gitu ya. Jadi kayak nggak kelar-kelar nih gitu rasanya membuktikan dirinya gitu. Gitu. Jadi itu yang kayaknya yang saya rasakan sampai sekarang, dan mungkin itu yang membuat saya juga kayak cenderung keras sama diri saya sendiri gitu. Jadi sesimpel bahwa masa sih saya udah sampai di tahap ini gitu. Ini sebenarnya biasa-biasa aja sih gitu. Emang aku harusnya mencapai level ini gitu. Jadi aku juga agak susah seneng sama achievement sendiri gitu. Sebenarnya karena kayak dan modelnya bapak saya juga tentara ya. Bukan tipe yang kamu hebat banget, nggak ada deh kayak gitu ya, kayak ya emang harusnya lo begitu gitu kayaknya gitu kan. Bener lagi. Iya kan. Jadi itu kayaknya yang aku rasa mempengaruhi aku sampai dengan sekarang gitu. Sementara kalau ibu lebih kayak apa ya? Saya ngeliat bahwa ibu tuh kayak sangat nurut sama bapak. Sehingga saya ngeliat bahwa kalau saya udah besar saya nggak mau senurut itu. Kirain saya mau seperti itu. Enggak. Salah pikiran enggak gitu saya. kan. Jadi enggak, aku nggak mau nurut kayak gitu. Kok nurut banget sih, ngapain gitu. Gitu kan. Jadi itu saya pikir dua-duanya dengan approach-nya sendiri-sendiri. Yang satu namanya tentara ya, distance kan sama anak-anak perempuannya in a way gitu kan sebetulnya. Which is terjadi sama hampir semua anak saat itu ya. Bapak tuh distance gitu kan biasanya. Bukan bapak yang hagi, yang beda banget. Nggak kayak bapak zaman sekarang lah yang nganter jemput anaknya. Jagoan papa gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu kan. Nggak ada gitu. Kalau ibu ya benar-benar ibu rumah tangga, ngurus semua. Dan kami anak perempuan kadang-kadang suka ngerasa, ibu nih gitu amat sama bapak gitu ya. Jadi kombinasi dari dua-duanya masa kecil membuat mungkin saya jadi seperti sekarang. Pastilah ya. Ini kalau yang mendengarkan kita memang ada di usia-usia kita berdua nih Mbak Tari, itu langsung ngangguk-ngangguk, iya. Gak ada kita di masa pola asuh yang sama kan? Benar. Sebenarnya. Nggak tahu, saya sorry kalau salah menggunakan kata ini. Memang kan generasi baby boomers nggak ada tuh yang meluk anak, nggak ada yang bilang, ih kamu bagus banget hari ini, pencapaiannya keren. Nggak ada Bu, nggak ada Pak ya. Yang ada, emang harus begitu. Juara itu satu, nggak ada juara 2, nggak ada juara 3, 1 gitu. Bener nggak sih? Bener. Terus kayak semua juga kita harus urusin sendiri gitu kan. Dulu pernah sekolahnya tuh sore
Jadi pernah kebagian sekolah sore, sementara rumah kami di Cibubur, sekolahnya di Kebayoran, di Tarakanita Kebayoran, sekolahnya sekolah sore kebagian tuh. Itu kadang-kadang bangun pagi-pagi karena harus ke rumah eyang yang lebih dekat ke sekolah. Itu yang namanya ketinggalan sepatu lah, ketinggalan seragam gitu ya. Itu sering sekali terjadi gitu ya. Ya zaman dulu ya udah kamu ke sekolah nggak pakai sepatu, terserah lu pakai apa gitu kan. Bayangin sekarang kalau anak-anak sekarang kan digosen nih sepatunya gitu kan. Enggak. Dulu Gitu. jangan Lupa pakai seragam, khawatir. ya terserah mau pakai apa, baju apa gitu kan, kayak aduh. Gila. Hadapilah kondisi sendiri di sekolah Iya, gitu kan ya Bu. betul, gitu. Tapi itu membuat seorang Tari Sanjoyo yang seperti ini sekarang. Ya mungkin Iya kan? kali ya. Gitu loh. Jadi nggak selamanya kita diajarkan mandiri terus kita jadi orang yang gimana, enggak juga. Keren juga kok hasilnya. Lumayan lah ya kita. Lumayan lah ya anak-anak bapak ibu baby boomers ya jadi seperti Gitu. ini gitu. Tapi dalam perjalanannya ada hal yang lebih menantang dan bagaimana penyelesaiannya gitu? Atau semuanya aman-aman aja? Apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Apa ya? Mungkin cuma merasa bahwa kadang-kadang ngerasa bahwa bapak tuh membedakan perlakuan kepada saya sama adik-adik gitu. Oke. Jadi kayak yang harus nemenin ke bengkel, kenapa hanya aku sih? Ada dua nih yang dianggurin gitu, harus aku yang nemenin ke bengkel gitu. Terus kayak nemenin bapak ke kebun gitu misalnya gitu ya. Terus kayak banyak hal-hal yang sepertinya harus aku sendiri gitu sebetulnya. Tapi adik-adik kayaknya nggak. Harus pulang jam sekian, harus dijemput. Sementara waktu adik-adik saya yang disuruh jemput. Wah, kenapa yang dijemput juga? Enak banget nih adik gue gitu kan sebenarnya. Nggak ngerti. Tapi ya mungkin itu juga ya yang membuat saya, ya kayak tadi Mbak Uli bilang ya, jadi sekarang tipenya mungkin yang jadi bertanggung jawab aja gitu sebenarnya gitu kan. Mungkin Bapak menyiapkan saya untuk sesuatu. Orang tua ya zaman dulu gitu. Mungkin menyiapkan anaknya untuk hal-hal yang kita nggak sadar waktu itu gitu kan sebenarnya. Iya. Saya sih anggapnya anak pertama itu regenerasi dari orang tua. Jadi dengan segala harapan dan ambisi. Apes. dengan segala harapan dan ambisi apa nanti yang akan saya lakukan, ya kamu akan melanjutkan. Iya, Gitu ya. gitu. Bener nggak sih? Anak Untung sulung. kalau disuruh masuk jadi tentara. Bisa gawat. Untung nggak ada ya niatan itu yang ya dari bapak ya ampun. Kalau ada nggak ketemu kita di sini. Ketemu kan? Iya, temunya di ini. Tempatnya beda. Mami sudah beda. tentara ya kan. Oke. Nah, sekarang ini kan memang sudah benar-benar memfokuskan diri pada bidang pendidikan. Ya. Bahkan sekarang jadi salah satu badan akreditasi nasional ya untuk bisa membantu kondisi pendidikan Indonesia lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya dari perjalanan yang sekarang gitu, kalau ada yang ingin dicapai lebih lagi atau ada yang ingin diubah apa Mbak? Diubah dalam kaitannya apa nih? Karir boleh, pencapaian-pencapaian. Kemarin harusnya saya ambil tuh, kenapa nggak diambil kesempatan itu misalnya? Mungkin saya lebih pengen bisa praktek lebih banyak sih. Oke. Jadi saya tuh selama praktek ini nih memang apa ya, nggak pernah memasarkan apa-apa gitu. Mungkin karena memang udah kenal dari dulu. Jadi sementara itu tuh kalau buat saya praktek itu kan gini ya, kalau di pendidikan itu apa yang kita usahakan tuh nggak selalu langsung kelihatan hasilnya. Oke. Selalu it's a long journey. Coba ya, desain kurikulum. Berhasil apa nggak kurikulumnya kalau anaknya udah lulus. Iya betul. Ya kan, coba kalau kita punya murid dari kelas prasekolah, berhasil apa enggak inovasi kita di kurikulum ini kita lihat adalah pada saat anak ini lulus di kelas 12. Panjang banget gitu. Kalau kita mau kasih training tentang guru, mungkin ada beberapa hal yang langsung kelihatan besoknya berubah dalam kelas gitu. Tapi bagaimana kemudian dia melihat profesi guru misalnya sebagai profesi yang harusnya ABCD gitu. Itu ngeliatnya bertahun-tahun kemudian. Sementara kalau misalnya praktek tuh, dan itu kadang-kadang dalam karir itu tuh melelahkan ya. Kayak kadang-kadang nih gue ngapain ya gitu. Memperjuangkan apa sih sebenarnya gitu. Itu pertanyaan itu yang kadang-kadang terus muncul. Jadi kalau tadi menyebut soal keanggotaan di Badan Akreditasi Nasional gitu. Baru kita menyusun satu instrumen baru gitu. Apakah begitu selesai kita berhasil? Ya nggak tahu. Orang sekarang kita harus monef terus ke sekolah-sekolah untuk lihat bagaimana asesor memahami instrumennya. Bagaimana instrumen yang kita buat sampai berantem-berantem sampai segala macam itu tuh sebetulnya nanti akan menjamin mutu sekolah secara keseluruhan. Itu kan belasan tahun kali kita baru lihat, nggak saat ini gitu kita lihat. Iya. Gitu kan. Nah sementara kalau praktek itu tuh kayak ngasih small wins buat saya. Karena berarti ini kayak ketemu orang kesini,
nangis gitu dengan segala masalahnya. Masalahnya nggak selalu selesai, tapi begitu sejam habis sama saya ngelihat bahwa dia, oke, I know what to do. It's a small win buat aku gitu ya. Jadi kalau misalnya harus mengubah, mungkin nggak mengubah, tapi mungkin dengan punya banyak pengalaman-pengalaman kecil yang berhasil gitu ya, itu tuh akan jadi jauh lebih jadi booster buat kita untuk menjalankan suatu perjuangan yang lebih panjang gitu. Karena kalau kita masuk pendidikan tuh biar bagaimanapun orang nggak bisa saya mengajar hanya untuk anak-anak di sekolah ini tuh kayaknya enggak gitu ya. Kalau orang yang masuk ke pendidikan tuh apalagi kalau berangkat dari jadi guru gitu tuh pasti pemikirannya adalah kita pengennya yang kita percaya baik buat anak-anak ini bisa dipakai oleh lebih banyak anak lagi gitu. Sehingga pemikirannya pasti program lebih panjang, program berkesinambungan, bagaimana berbagi praktik baik, itu yang pasti dipikirkan gitu. Dan ini nih melelahkan. Yeah. Kalau kita nggak bisa punya community yang kuat, mengingatkan diri sendiri sama every victories, small victories yang kita lakukan gitu tuh susah. Oke. Mbak Tari, kalau bisa dibilang apakah sekarang sudah sampai pada titik, oke, aku sudah sukses? Kan saya bilangnya tadi ya, saya tuh I'm hard to myself gitu ya. Jadi kayaknya belum gitu ya, belum dalam arti gini. Di Cikal mungkin udah banyak ya pengalaman berhasilnya gitu, akhirnya setelah 25 tahun gitu ya. Tapi kemudian pemikirannya bagaimana bisa membantu sekolah-sekolah lain supaya bisa jadi lebih mirip sama Cikal. Bagaimana lebih bisa berkiprah di misalnya yayasan guru belajar atau mungkin di kampus guru Cikal atau lebih luas lah ya gitu ya, Temu Pendidik Nusantara dan banyak event-event lain yang lebih bisa berbagi praktik baiknya Cikal ini gitu sebetulnya. Jadi mungkin itu yang selanjutnya mau dilakukan gitu ya. Tapi kalau udah seumur kita gini kan sebenarnya apa sih what moves your heart gitu tuh kan bisa beda banget gitu ya gitu. Sekarang sih aku menyadari bahwa nanti nih kalau udah umur 50 ya pasti mikir kayak ini sampai kapan sih aku kerja kayak begini gitu misalnya gitu ya. Terus kalau mikir nanti aku akan saya akan mengajar, enggak, ternyata aku pengen punya shelter anjing. Karena ternyata itu that moves my heart. Jadi apa yang mengisi hatiku tuh anjingku ada 8 di rumah. Dan aku punya shelter bersama teman-teman itu ada 80 anjing yang kalau hatiku kosong nih gitu, aku tinggal ke sana, aku main gila-gilaan, pulang tuh I'm ready. Gitu. Oh. Tuh. Oke. Jadi itu kayak sesuatu yang dan kita tuh kadang-kadang ini juga tahapan perkembangan manusia ya. Di usia tertentu kita baru sadar what moves my heart itu gitu. Ada orang yang kemudian namanya kalau udah makin tua kan jadi pengen charity-nya kemana tuh jadi beda-beda setiap orang. Ada yang misalnya pengen untuk sustainability, lingkungan, menyelamatkan lingkungan atau yang memang benar-benar di pendidikan dalam arti benar-benar kayak ke sekolah-sekolah di pinggiran segala. Apakah saya mau itu? Mungkin enggak ternyata gitu ya. Jadi what moves my heart mungkin lebih karena compassion itu ya. Saya sih percaya kasih itu tuh bukan cuma antar manusia tapi antar living being gitu. Jadi itu yang saya pikir kayaknya bakal memenuhi hidupku gitu setelah ini gitu sebenarnya. Jadi sekarang sih lagi balancing ya antara apa yang dilakukan sama yang bisa ngisi. Kerja di pendidikan itu tuh bidang jasa itu kan semuanya giving. Yes. Kalau gelasmu nggak penuh, kamu nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi harus mikir apa yang menuhin gelas gue gitu. Dan aku adalah bersama anjing-anjing itu. Habis itu bisa giving kesekian semua hal. Apa yang mau dikasih apa sama aku gitu kan. Dengerin masalah orang gitu. Kalau di sekolah, kalau di organisasi sekarang fungsiku lebih ke fixer, troubleshooter gitu kan. Everything is giving gitu kan. Terus apa yang ngisi aku dong gitu. You have to find that. Kalau nggak susah. Balancing ya. Oke. Gitu. Iya. Saya tadi mau nebak tapi salah ternyata. Nebaknya apa? Nebaknya mungkin yang pendidikan yang lain gitu, nggak tahu ya ke shelter anjing. Lain ya? Beda ya? Tapi itu berangkatnya adalah dari waktu itu karena saya punya klien yang suicidal. Klien yang punya keinginan buat bunuh diri itu biasanya orang-orang yang sudah merasa nggak punya purpose dalam hidup ini, nggak punya makna buat orang lain. Orang nggak ada yang butuh aku, dunia ini nggak butuh aku mati aja, gitu ya. Kemudian saat itu aku pas lagi ada program bersama suatu shelter, terus
saya coba gitu ya. Apa bener sih nggak ada yang butuh kamu gitu. Jadi saya memperkenalkan dia dengan satu anjing yang sudah tua, yang perlu dirawat setiap hari secara rutin, under supervision ya gitu. Oke. Terus perlahan-lahan dia muncul tahu, karena kan kalau anjing ya, anjing tuh kan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu klik sama orang, itu ya seluruh hidupnya buat orang itu gitu. Dia hanya nunggu orang itu gitu. Mungkin beda ya sama kucing. Kalau kucing tuh kan kalau makanannya enak dia ke situ gitu misalnya. Gitu. Tapi kalau anjing tuh udah dipukulin, nggak dikasih makan, tapi kalau udah cinta sama orang dia cinta. Gitu. Nah itu tuh ternyata menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa makna baru dalam hidup dia gitu. Bahwa ternyata ada satu living being yang butuh aku gitu. Oke. Jadi ya itu tadi bagaimana kemudian kita ngelihat bahwa interaksi hubungan antar manusia itu dengan living being, apa sih cinta kasih, apa sih yang namanya beragama, itu tuh semua tuh tentang cinta kasih sih sebenarnya, mau agamanya apapun, tapi bagaimana berinteraksi sama semua living being gitu sih. Itu. Siap. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh untuk bagaimana bisa memenuhi apa yang kita perlukan gitu, tapi ya just talk to yourself aja gitu. Nggak usah yang, saya harus merancang pergi ke luar negeri untuk diri saya terpenuhi. Kayaknya nggak perlu yang kayak gitu banget juga deh, Mbak tadi ya. Mulai dari yang dalam mungkin nggak perlu dicari sih. Nggak perlu dicari malah. Kalau nyari capek ya. Tapi kayak udah diikutin aja bagaimana. Jadi aku tuh sebetulnya sangat senang dengan yang namanya gerakan-gerakan mindfulness ya, berkesadaran. Itu sebenarnya membuat kita jadi lebih ngedengerin sebetulnya apa sih yang kita butuhkan gitu. Kalau nyari biasanya nggak dapet. Tenang aja, dijalanin aja semua dengan penuh kesadaran, fokus, dijalankan dengan sepenuh hati dan you'll find whatever you need gitu. Kalau mindful kita lakukan dengan ya itu ya. Kesadaran penuh gitu. Iya, betul. Jadi nggak usah nyari-nyari. Tapi kalau mau cari materi boleh. boleh banget. Mau ngobrol-ngobrol boleh banget ya. Oke. Nah, berarti kondisi sekarang adalah dalam kondisi yang kalau boleh saya bilang sudah ada pada pemenuhan diri, dalam artian awal ingin terjun di dunia pendidikan sudah oke kan? Udah dapat nih. Bisa membantu negara lebih jauh lagi malah, bukan skup sekolah aja nih, skup negara, pendidikan di satu negara Indonesia sudah menjadi bagian dari Badan Akreditasi Nasional gitu ya. Ke dalam diri sudah menemukan cara juga ternyata bagaimana bisa balancing. Ketika kita memberikan kita juga harus dipenuhi gitu. Betul. Itu sudah ada dan unik sekali caranya. Saya tadi salah. Unik sekali caranya. Kita harus memiliki hal-hal seperti itu untuk bisa go ini ya lebih baik lagi gitu untuk ke depan. Semuanya harus balance atau gimana sih menurut Mbak Tari? Semuanya harus balance, selalu gitu ya. Lebih kayak reflektif dan accepting aja sih sebenarnya. Oke. Jadi apakah di karir sudah sukses ya, tadi aku bilang ya masih mau ada yang mau dilakukan gitu kan. Terus kayak di keluarga anak-anak udah besar-besar gitu ya, udah 24 tahun, 19 tahun, ya udah nih fokus untuk yang kuliahin anak-anak aja gitu ya, kuliahin yang kecil gitu kan sebenarnya gitu. Itu sih, sama ya. Karena mungkin sudah saatnya saya kembali menyenangkan orang tua gitu kan, karena ibu sakit. Jadi memang kami setiap minggu ketemu bareng, ngobrol bareng supaya ibu ditemenin gitu ya. Jadi memang ini lagi udah masanya untuk kita mulai kayak kembali ke orang tua lagi gitu kan. Jadi ya. Dan itu sih rasanya kalau dipikir-pikirin kayak, wah ya masih harus ngurusin ibu, masih harus ngurusin anak-anak dan segala macam gitu. Ada shelter 80 anjing lagi di sebelah situ. Cuman kan itu accept, it's your pilihan yang kita ambil dalam hidup kan gitu. Accepting pilihan-pilihan itu dan kemudian melakukan dengan sebaik-baiknya tuh pasti ujungnya akan baik sih. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih sudah berbagi, dibincang bersama. Sama-sama. Saya senang banget bisa ngobrol sama Mbak Tari. Banyak hal yang bisa kita petik, smart listener. Silakan diulang lagi tayangannya kalau ada hal yang mungkin tadi tuh buat aku tuh misalnya gitu ya, boleh diulang lagi. Tapi yang pasti yang saya tangkap adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Dan jangan lupa balancing. Karena kita manusia, tetap harus terisi karena kita juga mengisi yang lain begitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Sehat untuk Ibu. Betul, terima kasih. Semoga lain waktu doanya. masih ada waktu ya. Untuk bisa ngobrol. Pasti. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Thank you. Bincang bersama